Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Mulai video kali ini berarti kita masuk ke bab baru ya, bab ketiga, yaitu observation and instrument, ya, pengamatan dan alat-alat yang digunakan dalam pengamatan astronomi. Bab ini akan kita diskusikan selama dua pertemuan sampai di abad pertengahan ya. Metode pengamatan astronomi yang paling penting itu adalah dengan pengamatan secara langsung ya, dengan mata kita sendiri. Nah, pengamatan ini dibantu dengan berbagai macam alat ya, alat-alat optik untuk mengukur posisi benda-benda langit di astronomi. Nah, salah satunya alatnya itu adalah teleskop ya, atau teropong yang ditemukan di Belanda pada permulaan abad ke-17 ya, berarti tahun 1600-an. Dan Galileo Galilei pada tahun 1609 itu melakukan pengamatan astronomi dengan alat yang baru ditemukan ini. Ya, jadi Galileo Galilei ini dia melakukan pengamatan astronominya. Kemudian eh, teknologi baru tercipta pada akhir abad ke-19 ya, yaitu fotografi, sehingga bisa diterapkan juga pada bidang astronomi. Dan yang sekarang ya, beberapa puluhan tahun atau dekade belakangan itu sudah banyak tercipta detektor-detektor ya, atau sensor-sensor yang bisa digunakan dalam mengukur radiasi elektromagnetik. Kemudian gelombang elektromagnetik dari yang paling pendek spektrumnya ya, panjang gelombangnya yaitu sinar gamma, sampai panjang gelombang yang paling besar ya, hingga ke gelombang radio itu juga sudah diterapkan dalam pengamatan astronomi, dan itu semua akan kita bahas ya pada bab ini. Untuk garis besar dari bab ini ada 6 subbab ya. Jadi untuk pertemuan minggu ke-6 itu subbab 3.1 sampai 3.3, dan pertemuan ke-7 ya, itu subbab 3.4 radio teleskop hingga bentuk-bentuk energi lainnya ya, yang telah diamati dalam penelitian astronomi. Baik, untuk video kali ini ya, kita masuk ke subbab 3.1 ya, mengamati langit ya, observing through the atmosphere, mengamati langit ya melalui atmosfer. Ya, sekarang dengan satelit atau misi ruang angkasa, pengamatan astronomi itu bisa dilakukan di luar atmosfer. Tetapi sebagian besar ya, pengamatan astronomi itu masih dilaksanakan itu dari atas permukaan bumi. Nah, pada bab sebelumnya kita telah mendiskusikan bahwa refraksi atau pembiasan ya, itu bisa mengganggu altitude ya, altitude tampak dari benda-benda langit. Nah, oleh karena itu atmosfer yang kita miliki ya di bumi, yang menyelimuti permukaan bumi, itu secara langsung ya pasti akan mempengaruhi pengamatan kita ya. Oleh karena itu kadang ini juga menjadi masalah ya, masalah yang serius bagi para peneliti astronomi. Nah, masalah yang
yang terjadi itu antara lain adalah cuaca yang terjadi di atmosfer ya, dinamika dari atmosfer yang tidak pernah diam, hingga sifat opacity ya. Opacity itu sifat atmosfer yang tidak bening ya. Dia itu agak agak buram ya karena terdapat beberapa lapisan dengan sifat fisikanya masing-masing. Nah, udara yang ada di dalam atmosfer itu nggak pernah dalam keadaan steady atau gampangannya stabil ya. Nah, atmosfer kita itu terdiri dari beberapa lapis ya dengan suhu dan densitas yang bermacam-macam. Nah, perbedaan sifat fisika ini yang memungkinkan itu menyebabkan konveksi dan turbulensi pada pengamatan langit kita. Nah, ketika cahaya yang berasal dari bintang itu melewati udara yang tidak steady tadi, ya, maka akan menyebabkan perubahan ya dalam pembiasan sehingga yang diamati itu berada pada arah yang berbeda. Nah, maka jumlah cahaya yang masuk ke dalam detektor, jumlah cahaya yang ditangkap oleh detektor, misalkan detektornya dalam hal ini adalah mata manusia, ya karena ada gangguan tadi, ya turbulensi dan konveksi, maka akan menyebabkan jumlah cahayanya itu bervariasi. Nah, hal ini itu menyebabkan bintang itu mengalami namanya scintillate ya atau berkerlip ya. Kalau kalian lihat di langit ya, eh, bintang dengan planet itu bisa tampak dibedakan. Bintang itu pasti berkelap-kelip ya, dia berkelap-kelip. Nah, beda dengan planet, dia bersinar itu lebih steady ya daripada bintang. Alasannya adalah karena planet bukan sumber cahaya ya seperti bintang, dan variasi dari cahaya yang datang ya dari bagian yang berbeda itu meniadakan satu sama lain itu kalau planet, sehingga dia kalau dilihat di langit itu planet dia nggak berkelap-kelip daripada bintang. Nah, ini contohnya scintillation dari bintang Sirius ya, bintang yang paling terang di langit. Nah, ini kalau dilihat jalur lintasan ininya ya, yang tampaknya itu dia tidak memiliki kecerahan yang sama kan. Kalau misalkan kecerahannya sama pasti ini garisnya lurus ya, garisnya lurus, tapi ini kan ini tampak seperti putus-putus, berarti artinya bintangnya itu mengalami scintilate atau berkelap-kelip. Nah, di sini ada istilah aperture ya. Aperture itu bukaan ya, bukaan eh, kamera ya, aperture atau lubang. Lubang di mana tempat masuknya cahaya ya. Nah, ibaratnya kalau mata manusia itu kayak pupil itu ya. Pupil itu kan bukaan eh, lensa mata kita. Ya, seberapa banyak masuknya cahaya itu diatur pada bagian itu. Nah, ketika muka gelombang cahaya itu melewati apertur ya, amplitudo dan fasenya nanti akan berubah terhadap waktu. Nah, perubahan amplitudo itu nanti akan menyebabkan sintilasi tadi, dan perubahan fase itu akan mengaburkan bayangan yang diamati. Nah, suatu teleskop itu nanti akan mengumpulkan cahaya yang ada di langit yang sedang diamati itu pada area yang cukup luas ya, yang akan menghilangkan perubahan pada sintilasi tadi dan akan menghilangkan sintilasi. Akan tetapi
perubahan fase itu tidak seperti yang sebelumnya ya, tidak dengan cara yang sebelumnya, malah perubahan fase ini akan mengaburkan bayangan dan sumber cahaya bintang itu akan tampak di teleskop itu seperti titik-titik speckle yang bergetar. Nah, fenomena ini tuh namanya seeing ya, atau penampakan bintang itu lewat teleskop ya, seeing. Nah, ketika exposure ini adalah waktu suatu teleskop itu menangkap cahaya, ya berarti semakin lama exposure time berarti semakin banyak cahaya yang masuk. Nah, ketika exposure time itu paling tidak itu beberapa second ya, cahaya yang datang dari bintang itu akan bergetar pada segala arah dan gambar bintang yang tampak itu akan menjadi pelat lingkaran ya, ya seperti gambar 3.3 ini. Nah, diameter dari seeing disk ini itu bisa bervariasi ya. Jadi tergantung dari exposure time nanti dan eh, kualitas dari pengamatannya itu sendiri. Nanti berubah-ubah ya, mulai dari beberapa detik busur ya, 1 detik busur sampai puluhan detik busur. Ya, semakin kecil ya ukuran dari seeing disknya itu, maka seeingnya itu semakin bagus ya, penampakannya itu artinya semakin bagus. Nah, ukuran seeing disk yang kecil ini akan diperoleh itu hanya pada kondisi langit yang baik ya, terutama pada letak ya, tempat yang tinggi seperti di gunung ya, itu bisa diperoleh seeing yang kurang dari 1 detik busur. Nah, seeing ini akan membatasi detail gambar ya yang bisa dilihat di teleskop. Bahkan kadang atmosfer itu bisa calm down, atau apa nih ya istilahnya, calm down itu istirahat sejenak gitu ya, ya dalam waktu yang pendek. Nah, dan kemudian eh, meskipun ya exposure time kita itu sudah lama, bahkan karena saking sebentarnya itu kita nggak bisa menangkap gambar ini karena sifat atmosfer yang berubahnya itu tadi ya, sangat pendek tadi. Nah, selanjutnya gambar 3.2 ini menunjukkan eh, beberapa ya spektrum gelombang elektromagnetik itu diserap oleh atmosfer ya. Misalkan ini ya, kita bercerita mulai dari spektrum yang paling penting ini adalah optical window. Optical window ini berada di antara 300 sampai 800 nanometer. Ini adalah jendela optik yang kita amati ya, yang kita amati melalui teleskop. Nah, spektrum ini tuh beririsan dengan daerah sensitivitas mata manusia ya, sekitar 400 sampai 700 nanometer, sehingga bisa dikatakan sebagai optical window. Nah, selanjutnya kalau panjang gelombang di bawah 300 nanometer itu terjadi absorpsi ya, penyerapan pada ozon ya. Ini di bawah 300 itu berarti sinar UV ya. Sinar UV itu akan diserap oleh ozon sehingga radiasi dari sinar UV ini dicegah oleh ozonnya itu untuk sampai ke tanah. Nah, ozon ini terletak pada lapisan yang tipis ya, pada ketinggian sekitar 20 sampai 30 km yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet ya. Pada panjang gelombang yang lebih pendek lagi yaitu sinar X ya.
sinar X hingga sinar gamma itu juga diserap ya, eh, dan penyerap utamanya itu adalah oksigen, nitrogen, dan atom-atom bebas ya. Hampir semua radiasi di bawah 300 meter ini diserap oleh atmosfer yang paling atas ya. Ini itu diserap oleh atmosfer. Nah, kemudian pada panjang gelombang yang lebih besar daripada cahaya tampak ya di sinar inframerah ini ya, ini juga ada daerah absorpsi ya yang diabsorpsi oleh uap air ya. Eh, ada juga some absorption ya, sabuk absorpsi yang disebabkan oleh air dan molekul-molekul oksigen. Tetapi atmosfer menjadi lebih buram ya pada panjang gelombang yang lebih besar dari 1,3 mikrometer ya. Pada panjang gelombang ini radiasi sampai ke daerah terendah dari atmosfer, tetapi pada rentang yang sangat sempit ya ini ya. Pada rentang yang sangat sempit. Nah, semua panjang gelombang antara 20 mikrometer sampai 1 milimeter ya tadi ya ini. 20 mikrometer di sini sampai 1 milimeter ini diserap. Nah, semua panjang gelombang yang lebih panjang dari 1 milimeter ya sampai 20 meter itu namanya radio window. Ya, berarti ini nanti pengamatan dengan teleskop radio. Nah, pada panjang gelombang yang lebih pendek lagi ya, lapisan atmosfer yang paling atas yaitu ionosfer akan memantulkan radiasi ini ya. Jadi ini yang akan memantulkan radiasi gelombang radio ya. Jadi tidak masuk ke dalam atmosfer ya. Batas teratas dari radio window ini tergantung dari kekuatan ionosfer yang bervariasi setiap harinya. Ini akan dipelajari di bab 7 yaitu struktur atmosfer ya. Nah, pada panjang gelombang optical window ya 300 sampai 800 nanometer nanti cahaya akan dihamburkan oleh molekul dan debu ya yang ada di atmosfer, dan radiasinya karena dihamburkan oleh molekul dan debu sehingga dilemahkan. Nah, gejala hamburan dan absorpsi yang terjadi ya ini namanya extinction ya, ekstensi. Nah, extinction ini harus diperhatikan ya ketika kita mengukur kecerahan bintang ya, kecerlangan bintang nanti didiskusikan pada bab 4 setelah bab ini. Nah, pada abad ke-19 ya, Lord Rayleigh itu sudah berhasil menjelaskan mengapa langit kita itu ketika siang ya, itu berwarna biru. Nah, alasannya itu adalah hamburan yang disebabkan oleh molekul-molekul pada atmosfer yang berbanding terbalik dengan pangkat 4 panjang gelombangnya. Nah, karena hamburan ini cahaya biru itu lebih dihamburkan daripada cahaya merah, sehingga cahaya biru yang sampai di mata kita. Jadi cahaya biru yang sampai ke mata kita itu sebenarnya cahaya matahari yang terhambur oleh molekul-molekul yang ada di atmosfer. Nah, alasan yang sama ya, fenomena yang sama itu juga terjadi ketika sunset, matahari terbenam itu tampak berwarna jingga ya. Hal ini karena matahari melintasi lintasan yang lebih panjang ya, sehingga semua cahaya birunya itu terhambur dan yang sampai ke kita adalah cahaya jingga. Selanjutnya, pada astronomi kita itu seringkali harus mengamati benda-benda langit yang sangat redup ya, bintang-bintang itu sangat redup sehingga agak sulit kalau dilihat pada
keadaan sekitar itu yang banyak cahaya. Oleh karena itu pada astronomi eh, untuk melakukan pengamatan itu harus dibuat segelap mungkin gitu ya. Nah, segelap mungkin. Maka di sekitar itu kalau bisa tidak ada sumber cahaya itu selain sumber cahaya yang sedang diamati. Nah, alasan ini mengapa observatorium itu dipilih untuk dibangun di tempat-tempat yang terpencil, ya, tempat-tempat yang terpencil yang jauh dari keramaian, misalkan di puncak gunung yang jauh dari perkotaan. Nah, atmosfer yang berada di atas observatorium juga harus kering ya, jadi harus cuacanya juga bagus, tidak berawan. Oleh karena itu nanti penampakannya itu sinyal akan yang diperoleh bagus. Nah, pada tahun 1970-an ya, beberapa observatorium baru itu telah dibangun dan telah menemukan ya tempat-tempat yang cocok ya. Ya, tempat-tempat yang cocok. Nah, di antara tempat-tempat yang terbaik yang ada di bumi ini, nah itu adalah di gunung berapi yang tidak aktif Mauna Kea di Hawaii ya, yang tingginya itu adalah 4.000 meter di atas permukaan laut, kemudian pegunungan di Chile bagian utara, kemudian di padang gurun ya, di gurun Sonoran di Amerika Serikat, kemudian di dekat batas Meksiko dan di pegunungan La Palma di Kepulauan Kanari. Nah, observatorium yang lebih tua itu diganggu oleh cahaya di sekitarnya ya, karena kotanya mungkin semakin besar sehingga semakin berdampak pada jumlah gedung-gedung yang terbangun. Ini cahaya yang ditangkap ya di atas Gunung Wilson. Nah, gambar yang atas ini diambil pada tahun 1908 dan yang bawah itu diambil pada 1988, berbeda 80 tahun. Nah, cahaya yang tampak di sini merupakan cahaya pada kota Los Angeles ya, di California, Pasadena, Hollywood, dan beberapa kota-kota ya, 40 kota-kota lain ya. Nah, ketika semakin banyak cahaya yang ini akan mengganggu pengamatan astronomi karena akan sangat sulit ya. Ini akan terpantul juga kan ke langit dan ini akan mengganggu penampakan yang uh, dilihat di teropong. Oke, lanjut pada astronomi radio atau astronomi yang pengamatan astronomi pada spektrum gelombang radio, mungkin kondisi atmosfer ini tidak terlalu dipermasalahkan ya ketika kita, karena radio ini diamati pada panjang gelombang yang pendek. Sorry. Tetapi pada astronomi radio ini pengamatan pada panjang gelombang yang lebih pendek, itu maksudnya, itu akan dihamburkan oleh uh, atmosfer, ya. Nah, teleskop radio juga itu lebih leluasa ya, lebih leluasa dalam mencari tempat, ya, berbeda dengan uh, optical astronomi, ya. Daripada astronomi berbasis optik itu harus dicari tempat yang benar-benar jauh dari cahaya dan kualitas dari langitnya itu bersih ya. Ya malahan akan tetapi
teleskop radio ini juga masih punya masalah ya, karena ini juga harus dibangun pada tempat yang terisolasi ya, terisolasi dari gangguan radio dan siaran televisi, karena siaran televisi dan radio ini juga akan mempengaruhi astronomi berbasis gelombang radio. Ya, itu terkait dengan beberapa cerita tentang pengamatan benda-benda langit ya, yang dilakukan melalui atmosfer. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.